Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhalal anam. Alhamdulillahi ali jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, sabiqati wal akhirah, dunyawiyah wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna illa Allah wal tandur nafsu ma qadamat liwat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian dan bahaya yang amatlah besar bila kita tidak mematuhi, tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Inilah yang dinamakan bermaksiat kepada Allah. Inilah orang-orang yang celaka. Inilah orang-orang yang senantiasa membahayakan dirinya siang dan malam untuk tidak taat kepada Allah, dan akhirnya menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini menjadi orang-orang yang tidak rugi dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka Allah memberikan nasihat kepada kita, maka makmurkan masjid. Masjid senantiasa gunakan untuk
24 jam kegiatan-kegiatan keagamaan. Sholat senantiasa berjamaah. Setelah sholat kita adakan taklim. Setelah taklim kita adakan mujahadah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan hati senantiasa terpaut di masjid, yang dinamakan memakmurkan masjid. Maka inilah orang-orang yang akan selamat. Inilah orang-orang yang akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinasihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Al-Qur'an adalah nasihat asli dari Allah Subhanahu wa taala yang harus sering kita dengarkan, dan kita ini diberi guru yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka ikuti orang yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru yang terbaik di dalam kehidupan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergantian siang dan malam, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini. Jadi siang malam diciptakan oleh Allah ini agar kita ingat akan kekuasaan Allah, bahwa kita ini tidak akan lama di dunia ini. Inilah peringatan yang Allah berikan lewat siang dan malam. Siang berganti malam, malam berganti siang. Itu tandanya bahwa kita ini tidak lama di dunia ini. Memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita setiap hari, setiap detik bertambah dekat waktu kita meninggalkan dunia ini. Bertambah dekat waktu kita akan sampai ke negeri yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri akhirat. Hadirin, di sana ada surga untuk orang-orang yang beriman. Di sana ada neraka untuk orang-orang yang tidak beriman. Dunia ini dua golongan, pengikut para nabi, para rasul, dan pengikut setan. Di akhirat juga ada dua golongan, orang yang dimasukkan surga dan orang yang dimasukkan neraka. Sudah disebutkan oleh khatib, yaitu orang beriman tempatnya surga, orang yang tidak beriman maka dia akan menjadi penghuni neraka yang selama-lamanya. Bagaimanapun dunia ini kita pikirkan hadirin, bagaimanapun dunia ini kita cintai, kita bangun tiap hari, pada akhirnya kita tinggalkan juga. Bagaimanapun panjangnya umur kita, pada akhirnya kita akan mati juga. Maka betul-betul rugi orang-orang yang hidupnya digunakan hanya kesibukan untuk dunia semata. Jadi orang-orang yang rugi, walaupun hartanya banyak, pangkatnya tinggi, pabriknya di mana-mana, kok tidak ada ketaatan kepada Allah, adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak sukses. Orang yang sukses adalah orang yang memikirkan akhirat sebelum sampai ke negeri akhirat. Sehingga umurnya siang dan malam hanya untuk dunia saja, inilah orang yang rugi. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah bukanlah untuk dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Begitu jelas Allah gamblang menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat kita hadirin, tempat kita yang sebenarnya, yang akan kita huni yang selama-lamanya, yaitu negeri akhirat. Bila kita memakmurkan masjid, maka akan diberi janji oleh Allah di surga kenikmatan yang abadi yang tidak akan ada susahnya. Bagaimanapun kita kerja siang dan malam, apapun yang kita kumpulkan tetap ada susahnya. Itulah dunia. Kesenangan sementara, kesusahan sementara, itulah dunia. Maka jangan terkesan dengan kesusahan dan kebahagiaan dunia ini. Allah mampu menciptakan berjuta-juta kesusahan, tetapi kalau kita hanya diberi 300 atau 1000 kesusahan, kita bersyukur. Inilah derajat orang-orang iman hadirin. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang hanya tujuannya dunia. Diberi satu kesusahan saja sudah mengeluh kesana kemari. Tetapi beda dengan orang iman hadirin. 1000 kesusahan bersyukur, tetap tersenyum, karena di balik kesusahan yang Allah berikan berguguranlah dosa kita.
Maka inilah orang-orang yang beriman senantiasa hatinya gembira, menghadapi kesusahan gembira, menghadapi kesenangan gembira. Inilah derajat orang-orang iman yang lurus, hadirin. Kerisauannya, keprihatiannya, tujuan hidupnya adalah membangun akhirat. Itulah orang-orang iman. Jadi kalau tidak bisa memakmurkan masjid, masjidnya tidak ramai, risau hatinya, walaupun tidak punya apa-apa. Inilah orang yang akan beruntung yang selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya amal. Kalau biasanya kita sholat seneng di rumah, kita hijrah ke masjid. Ini terus kutip sampaikan agar kita menancap dalam hati kita agar cinta kepada masjid, sehingga masjid tiap sholat 5 waktu makmur seperti Jumat hari ini. Inilah akan mendatangkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kampung itu hidupnya, rakyatnya, semuanya tidak ada yang susah bila makmur masjidnya. Kenapa kita masih diberikan penderitaan, kesusahan? Karena banyak umat Islam yang sholat asal sholat, tidak bagaimana setelah sholat hatinya bahagia, hatinya tentram. Sudahkah kita merasakan seperti ini? Kalau belum, maka kita berhijrah. Setelah sholat hati gembira, setelah zikir hati gembira. Setiap berbuat kebaikan, mengamalkan agama, hati kita gembira, melebihi mendapatkan dunia dan isinya ini berupa emas. Ini baru derajat iman yang lurus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah hari maka semakin dekat waktu perpisahan kita dengan dunia ini, maka semestinya tambah hari tambah berkurang kecintaan kita kepada dunia. Jadi makin tua itu kecintaan kepada dunia ini makin berkurang. Biarlah yang muda yang meneruskan. Kita fokus bagaimana mempersiapkan kehidupan akhirat ini sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena tambah dekat waktu kita sampai ke negeri akhirat, hadirin, maka semestinya tambah kita pikir akhirat kita, membangun akhirat kita, memperbaiki akhirat kita. Tambah hari tambah dekat pertemuan kita dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Maka tambah hari, maka tambah kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau agar kita di sana diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah hari maka tambah dekat perpisahan kita dengan Tuhan kita. Perjumpaan dengan Allah itu makin dekat, maka tambah hari semestinya kita ini tambah mendekatkan diri kepada Allah, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada yang kutip sampaikan, bagaimana kita ini makin hari makin bersungguh-sungguh mendekatkan diri mencari ridhonya Allah ini dengan memakmurkan masjid, sehingga hidup kita akan dapat rahmat dan ridhonya Allah, tidak akan susah dunia dan akhirat. Sehingga maksud tujuan hidup hanya satu saja, hadirin, yaitu mencari ridhonya Allah. Kalau kita ini punya tujuan hidup hanya mencari ridho Allah, maka semua kesusahan akan dibereskan oleh Allah. Semua masalah akan dibereskan oleh Allah kalau kita mendekatkan diri kepada yang membuat masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mempunyai sifat-sifat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah akan berhasil, maka dia akan hancur. Tanpa pertolongan Allah dia akan berhasil. Punya pemikiran seperti ini, punya sifat seperti ini, hadirin, maka dia akan hancur. Hari-harinya akan mengeluh dan penuh penderitaan. Kalau kita ingin bahagia, seperti halnya disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus mendekatkan diri kepada yang membuat kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita hanya satu, hadirin, yaitu bagaimana kita hidup mendapatkan ridhonya Allah, mati mendapatkan ridho Allah.
kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW. Itulah cita-cita yang sebenarnya yang mesti kita renungi hingga akhir hayat kita. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, hadirin. Janganlah kita tertipu dengan penipu yang namanya setan. Setan itu senantiasa tidak rela kalau kita mentaati perintah Allah. Selalu ditiupkan di dalam hati kita ini cinta kepada dunia-dunia. Maka orang yang senantiasa mencari dunia-dunia lupa kepada akhiratnya, inilah orang yang senantiasa mengikuti jalan setan yang tidak sengaja dia telah mengikutinya. Maka hadirin, supaya kita ini senantiasa lurus keimanan kita, sering-seringlah hadir di dalam majelis ilmu. Hadirin yang muliakan Allah, agar kita selamat dengan kehidupan yang sebentar ini. Jadi kita di dunia ini tidak ada yang lama, semuanya hanya sebentar. Paling lama hanya 60 sampai 70 tahun saja. Maka kita jadikan diri kita ini sebagai ahli masjid, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-walinya Allah yang telah sukses dalam kehidupan dunia, sehingga mereka hidup dalam ridhonya Allah, mati dalam ridhonya Allah. Semuanya adalah orang-orang yang ahli masjid. Jadi kalau kita ini sudah menjadi orang-orang ahli masjid, akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita menjadi ahli-ahli masjid, pecinta-pecinta masjid, memikirkan amal-amal masjid, bagaimana masjid ini bisa makmur. Maka setiap hari, 1 minggu sekali kita ajak makan-makan, atau dari rumah membuat makanan, kita adakan pengajian, kemudian makan bareng, sehingga masjid ini terasa indah lebih dari indahnya rumah. Tapi kerasan di masjid itu. Tetapi kalau kita masjid tidak ada apa-apanya, masjid kita bikin karpetnya yang empuk sehingga orang itu kerasan duduk di masjid. Jadi masjid ini kita bikin senyaman mungkin biar orang itu kerasan di masjid, lebih indah dari rumah kita. Inilah yang harus kita pikirkan. Lah, pikir seperti ini hadirin akan mendapatkan pahala selama-lamanya sampai hari kiamat. Walaupun kita ini sudah meninggalkan dunia, terus pahala itu mengalir. Untuk itu kita harus senantiasa mengajak kepada umat ini untuk mentaati perintah-perintah Allah, sehingga masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah ini selalu makmur, dan kita akan diberikan kemudahan dalam hidup dunia dan akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa memikirkan agama, menghidupkan perjuangan agama, maka sehari-hari kita akan mendapatkan pahala sebagaimana mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah yang didapat bagi orang-orang yang senantiasa memikirkan agama, memakmurkan masjid-masjid Allah, memperjuangkan agama, usaha menghidupkan agama, usaha memakmurkan masjid. Maka kita diberi pahala yang begitu istimewa oleh Allah. Usaha bagaimana umat mengamalkan agama, usaha bagaimana anak cucu kita ini bisa mengamalkan agama, tetangga-tetangga kita bagaimana supaya bisa, yang biasanya sholatnya di rumah bisa ke masjid, maka bagaimana suasana masjid kita buat senyaman mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat kutip sampaikan sedikit motivasi bagaimana supaya hidup kita ini mendapatkan kemakmuran ridhonya Allah. Maka kunci satu-satunya Allah katakan makmurkan rumahku, yaitu makmurkan masjid. Maka hadirin dimuliakan Allah, janganlah kita tertipu dengan nafsu kita. Kita sudah capek, bagaimana capeknya di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding capeknya nanti di akhirat. Jadi capeknya dunia sebentar Pak, hanya 60 sampai 70 tahun saja, kalaupun lebih itu bonus. Itu pun membawa diri saja sudah tidak begitu bisa nikmat senikmat masih muda. Maka gunakan masa mudamu sebelum kamu tua. Kalau kita masih muda beribadah tekun, walaupun tua tidak bisa ibadah seperti muda, dihitung seperti ibadah terus menerus. Itulah keuntungan bagi orang yang masih muda, senantiasa menggunakan umurnya, mudahnya untuk mengamalkan agama. Jangan tertipu kita mencari kesenangan dunia. Bagaimanapun kesenangan dunia tidak ada apa-apanya dibanding kesenangan yang Allah siapkan nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah. Jadikan adanya hidup siang dan malam persiapan akhirat. Jadi kita jadikan
siang dan malam ini persiapan untuk kehidupan akhirat. Maka kalau kita itu kerjakan, dunia pun akan Allah datangkan dengan mudah kepada kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan agama Allah dengan sungguh-sungguh. Ja'alna Allah iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta